Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak. Nah, gerak nanti dibagi menjadi dua, gerak pada benda dan gerak pada manusia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar dulu gerak yang ada pada manusia. Bagaimana sih manusia bisa bergerak? Kok bisa manusia bisa bergerak? Bagaimana caranya bergerak di manusia? Nah, kita pelajari. Yang pertama dulu kita pahami, gerak itu sebetulnya apa sih, Bu? Nah, gerak baik dalam tubuh makhluk hidup atau untuk benda mati itu adalah sebuah kegiatan yang dapat menyebabkan perpindahan posisi atau kedudukan, arah, dan juga tempat. Nah, ini kata kuncinya. Di gerak harus ada perpindahan. Jadi misalnya dari posisi A, lalu berpindah ke posisi B, dari posisi B nanti ke posisi C, dari posisi C ke posisi D, dan bisa jadi nanti kembali lagi ke posisi A. Nah, itu artinya perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Kalau seperti ini berarti ada perpindahan tempat dan juga ada perpindahan arah ya. Dari B ke C. Nah, ini awalnya arahnya ke kanan lalu berubah ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita pelajari dulu untuk yang manusia. Gerak pada manusia ini sebetulnya terdiri dari apa saja sih, Ibu? Nah, gerak pada manusia itu dibagi menjadi dua, yakni gerak aktif dan juga gerak pasif. Maksudnya apa, Bu? Kalau pasif kan bukannya diam saja, tidak mengalami perpindahan. Nah, betul. Jadi gini, gerak aktif ini adalah gerak yang memungkinkan objek mengalami perpindahan posisi atau tempat. Nah, ini kata kuncinya. Objek menyebabkan objek mengalami perpindahan posisi atau tempat. Ini dapat dialami atau dilakukan atau ditemukan dan terjadi pada manusia dan juga hewan. Nah, sementara kalau yang pasif, apakah pasif mengalami perpindahan tempat, Bu? Dia tidak mengalami perpindahan tempat. Tidak ada perpindahan tempat. Tetapi ada atau mengalami atau hanya mengalami perubahan arah. Nah, contohnya di mana ini, Bu? Contohnya kalian temukan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan tidak mungkin kan geraknya bisa dari rehab terus ke sarafiah kecuali kalau digerakkan sama benda lain, misal sama manusia. Kalau sampai itu kejadian, wah berarti ada sesuatu nih loh. Enggak ya. Jadi bisa dibayang tidak kalau yang pasif ini pada tumbuhan dia hanya mengalami perubahan arah. Jadi misalnya kita taruh tanaman di dalam ruangan, di dalam rumah itu kita taruh sebuah pot yang berisi tanaman. Nah, pot ini awalnya kita taruh itu tumbuhnya ke atas. Lalu di sini dari arah samping itu ada cahaya matahari. Nah, pasti nih, coba nanti dibuktikan. Lama-lama tumbuhnya tanaman ini pasti akan menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, ini dia. Tadi awalnya dia tumbuh ke atas ya. Tumbuh tegak, tapi kemudian dia mengalami pembelokan arah ke
Kemana Bu? Menuju arah datangnya sinar matahari. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita fokus gerak pada manusia terlebih dahulu. Langsung ya. Jadi gerak pada manusia itu, gerak pada manusia, gerak. Itu terbagi menjadi 2 jenis juga, yakni gerak yang aktif dan juga gerak yang pasif. Loh Bu, apakah manusia itu diam saja, tidak mengalami perubahan arah? Ya kalau kita tidur atau kita diem gini, tapi kita bisa bergerak ke depan, ke kanan, ke kiri gitu kan. Kok bisa Bu? Nah ini dia, yang aktif ini melibatkan otot pada tubuh. Sementara yang pasif ini melibatkan rangka tubuh. Ini kayaknya di SD udah pernah belajar deh. Kita tinggal mengingat-ingat lagi dan lebih dalam ya. Jadi kalau yang disebut dengan gerak aktif itu akan melibatkan otot tubuh. Nah, di gerak yang aktif kita bisa berlari, berpindah tempat, kemudian jungkir balik gitu, karena digerakkan oleh otot. Sementara kalau yang pasif, kita bisa berdiri, kita bisa duduk, intinya berada pada satu titik tapi kita bisa muter-muter gitu kan ya. Nah intinya gerak pasif itu disebabkan didukung oleh rangka, sementara yang aktif didukung oleh otot. Sekarang kita belajar dulu yang gerak pasifnya. Gerak pasif ini siapa Bu yang mendukung? Yang mendukung adalah tulang dan juga rangka. Nah, tulang atau rangka dulu. Rangka itu sebetulnya apa sih Bu? Rangka itu adalah kumpulan dari tulang-tulang penyusun tubuh. Nah, ini fungsinya apa Bu kalau di tubuh? Fungsi dari tulang atau rangka yang pertama tadi disebutkan sebagai alat gerak pasif. Nah, karena tulang di tubuh itu jumlahnya ada ribuan, nah selain untuk gerak pasif ini, si tulang juga akan saling mendukung satu sama lain. Dengan siapa? Dengan otot. Kenapa? Karena tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita nggak ada tulang, tubuh kita tidak akan terbentuk seperti ini. Karena fungsi tulang yang selanjutnya adalah memberi bentuk tubuh. Selanjutnya yang keempat, kenapa sih kok di dada kita ada kayak tulang rusuknya gitu? Coba kalau kalian raba bagian tubuh bagian atas, di bagian dada itu kan ada tulang-tulang rusuk tuh, kayak sangkar yang meliputi baik di depan atau di belakang. Cuman kalau ke bawah sedikit aja, itu bagian kalau disebut sama kita perut ya, tempatnya usus kayak gitu, kok nggak ada tulang kerangkanya Bu? Nah, karena fungsi dari tulang ini adalah untuk pelindung organ-organ vital. Emang usus kita nggak vital Bu? Vital juga, tapi kalau kita nggak ada jantung, kita nggak ada paru-paru, ya maksudnya otomatis kalau ada sesuatu terjadi dengan jantung dan paru-paru kita, bisa saja nyawa kita yang akan tercerabut gitu kan, organ vital tubuh. Dan siapa nih yang suka makan sup konro atau sup tulang iga? Nah kok enak banget ya, ada kayak sum-sumnya gitu loh Bu, enak banget. Nah itu adalah baik di manusia dan juga di hewan, karena manusia termasuk hewan. Nah itu sebagai tempat pembuatan sel darah. Sel darah apa Bu? Sel darah merah anak-anak. Dan juga jangan lupa fungsi utama tulang untuk sebagai penopang tubuh. Ini tadi semua adalah fungsi dari tulang atau rangka. Sekarang kita lanjut.
untuk struktur tulang. Nah, bagian-bagian tulang ini apa saja sih Bu sebetulnya yang melingkupi atau yang menyusun? Bagian tulang kalau dilihat dari luar, kalau kita makan paha ya, pahanya KFC, itu ada bagian yang namanya epifisis. Di mana Bu epifisis itu? Nah, dilihat di bagian sini, ini adalah epifisis di bagian tulang yang ujung. Nah, itu gampangannya. Lalu setelah epifisis nanti ada bagian setelahnya, cakra epifisis di sini. Jadi kalau Ibu gambarkan dalam bentuk yang lain, kalau misalnya ini tulang gitu ya. Nah, bagian paling ujungnya di sini ini adalah epifisis. Lalu bagian cakra epifisisnya itu yang bentuknya lengkungan. Nah, dan bagian yang tengah-tengah ini adalah diafisis. Di bagian diafisis nanti ada struktur pembuluh darah di bagian tengah-tengahnya. Nah, kalau bisa dilihat di sini nih, ini adalah pembuluh darah di sini. Lalu supaya lebih terlindungi lagi, ada namanya lapisan pelindung tulang. Lapisan pelindung tulang itu apa Bu? Ini adalah periosteum. Jadi periosteum itu adalah sebuah lapisan luar dari tulang. Bu tulis selanjutnya tulang itu TL ya, supaya lebih mudah, yang untuk melindungi. Jadi tergambar ya, jadi bagian paling ujungnya ini adalah epi itu ujung. Lalu di bagian tengahnya itu diafisis. Di antara bagian diafisis dan epifisis ini ada bagian cakra epifisis. Nah, kalau tulang ini dibelah atau bukan digunting sih. Iya, dibelah. Ini dipotong jadi 2 gini. Lalu bagian tengahnya kita lihat yang biasanya orang nanti makan sup kontrolnya tuh ya. Nah, itu akan membentuk ini nih, struktur tulang yang secara melintang. Nah, di bagian-bagian ini ada nama-nama yang harus diingat oleh kalian. Apa saja Bu? Yang pertama adalah yang paling mudah dulu, saluran Havertz. Mana Bu saluran Havertz? Nah, Ibu tunjukkan di sini. Ini diamati baik-baik. Saluran Havertz itu ini bagian yang semacam tengahnya gitu ya. Tapi ini ada beberapa bulatan-bulatan. Ini adalah yang disebut dengan osteosit. Nah, ini adalah sel-sel tulang. Di sel-sel tulang ini ada strukturnya. Yang paling tengah dulu ini adalah saluran Havertz. Ingat tadi di bagian saluran Havertz ini yang paling pusat inilah yang tempat kalian bisa menemukan ada sel pembuluh darah di situ, bukan sel, tapi pembuluh darah yang fungsinya untuk memberi makan tulang dong, ya. Nah, di bagian setelah saluran Havertz ini kalian bisa amati ada semacam spiral-spiral gitu ya, atau bagian-bagian yang ini nih, kayaknya, oke. Nih, ini bagian-bagian ini, terus ada lagi bagian luarnya. Nah, ini adalah kanalikuli anak-anak. Jadi kalau di ini kanalikuli gitu. Setiap kanalikuli nanti ada semacam rongga lagi. Kalau dibentuknya di sini kayak gurita gitu ya. Itu padahal bukan, itu sponsa, rongga. Nah, ini adalah yang disebut dengan lakuna. Jadi di tiap ada lakuna, ada kanalikuli, ada lakuna, ada kanalikuli. Nah, di bagian paling ujungnya nanti ini adalah lamela tulang. Oke, tergambar. Jadi strukturnya ada 4 ya. Di mana ditemukan pembuluh darah tadi? Ingat di bagian saluran Havertz. Selanjutnya kita akan mempelajari pembagian dari rangka. Nah, rangka ini dibagi berdasarkan sifat-sifat tertentu. Yang pertama kita akan mempelajari berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, rangka nanti dibagi menjadi 2 anak-anak. Ada rangka yang bagian tubuh, ini aksial. Nah, aksial ini kalau dari struktur tuh yang bagian sini ini aksial. Oke. Aksial. Ini aksial nih.
Ini kan yang menyusun tubuhnya gitu ya. Lalu selain aksial ada apa, Bu? Nah, di sini kan bisa ditemukan ada tangan, ada kaki. Nah, tangan dan kaki ini adalah rangka yang apendikular. Jadi aksial dan apendikular. Kalau apendikular itu berarti yang menyusun anggota gerak. Siapa? Ada, kalau kita lihatnya gampangnya berarti ada tangan dan kaki ya, tapi nanti ada bagian-bagian struktur yang lebih detail lagi gitu. Nah, sementara yang aksial itu mulai dari tulang tengkorak, kemudian tulang-tulang di kepala itu nanti ada tulang pendengaran, ada tulang mata, kemudian ada tulang dada, ada tulang rusuk, tulang dada, tulang rusuk, dan juga tulang belakang, serta ini masuknya ke apendikular. Gelang panggul dan sampai ke bawah ini adalah apendikular. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, oke? Nah, sekarang selanjutnya kalau tadi berdasarkan fungsi, sekarang berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya ada berapa macam tulang, Bu? Yang sering kita lihat selama ini adalah ini ya, yang tulang pipa ya. Bentuknya kayak paha. Nah, ini bisa ditemukan di tulang-tulang apendikular ini, baik di tangan, di kaki. Lalu ada juga tulang pipih. Ini banyak ditemukan di tulang yang tengkorak, di bagian tengkorak manusia. Tulang-tulang pendek ini ditemukan pada tulang belakang. Nah, yang tidak beraturan banyak juga ditemukan di bagian telapak tangan, telapak kaki, dan juga bagian tengkorak yang kecil-kecil gitu. Oke, sejauh ini seperti ini. Kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis tulang berdasarkan sel penyusunnya. Kalau berdasarkan sel penyusunnya nanti akan dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama tulang rawan, dan yang kedua tulang sejati. Nah, tulang rawan itu apa, Bu? Maksudnya? Contoh yang paling gampang dulu, kita temukan di mana? Tulang rawan ini banyak ditemukan di daun telinga dan juga cuping hidung. Coba kalian pegang telinganya kalian dan pegang hidungnya kalian. Pencet-pencet, kalau perlu jawer juga, tapi nggak usah sakit-sakit gitu ya. Kok bisa dijawer? Bandingin ketika kalian mau jawer tulang dahi yang ada di kepala, dahinya kalian diraba. Kalau sama nggak kalian bisa jawer nggak dahinya? Nah, nggak kan? Kenapa? Karena strukturnya berbeda. Yang disebutkan tadi, yang di telinga, yang tulang rawan itu sifatnya lentur. Kenapa bisa lentur, Bu? Karena tersusun oleh kondroblast dan kondrosit. Nah, apa itu, Bu? Kondrosit itu adalah sel tulang rawan. Kondrosit. Jadi akhiran sit. Tadi di awal Ibu udah bilang ada osteosit anak-anak. Nah, itu adalah sel tulang. Karena ini tulang rawan, sel tulang rawan dikenal istilahnya sebagai kondrosit. Si kondrosit ini banyak tersusun oleh zat atau matriks tulang yang namanya kondroblast. Ini bakal dari si tulang rawannya, bakal dari sel tulang rawannya itu kondroblast. Nah, si kondroblast ini banyak tersusun oleh matriks. Wah, matriks itu apa, Bu? Matriks itu adalah, kalau dibayangkan, tadi kan makan sumsum tulang tuh ya, jangan makan sumsum tulang deh. Si daun telinga atau cuping hidungnya kalian itu isinya tulang kan. Di tulang ini, misalnya ini tulangnya gitu ya. Di tulang ini tersusun atas sel-sel. Sel-selnya tadi namanya kondrosit. Di kondrosit ini tersusun atas kondroblast. Nah, di dalam kondroblast ini itu ada sebuah matriks. Matriks itu isinya yang mengisi atau yang menyusun dari
yang menyusun kondroblasnya gitu. Nah, itu disebutnya kondrin anak-anak. Ini matriks itu penyusunnya gitu ya. Semoga bisa nalar oleh pikiran. Nah, di matriks ini istilahnya kondrin. Kondrin untuk di sel tulang rawan itu banyak mengandung kadar kolagen. Nah, siapa nih cewek-cewek yang sering dengar? Iya, supaya tetap awet muda, kita tuh harus banyak makan biote, harus makan banyak kolagen. Nah, berarti itu apa, Bu? Itu adalah sebuah matriks yang menyusun supaya sel itu sifatnya masih lentur, elastis gitu. Coba bandingin ketika nanti yang umurnya atau nenek-nenek yang udah tua, kakak-kakak yang udah tua. Kenapa kok banyak keriput? Karena sudah sedikit mengandung kolagen. Jadi sifat dari sel-sel tulangnya itu sudah tidak elastis lagi, sudah tidak lentur lagi. Nah, tergambar ya. Selain dari kolagen, dia juga mengandung sedikit kalsium. Siapa yang di rumah waktu kecil disuruh sama orang tua untuk minum susu, atau yang sekarang suka minum susu? Nah, beruntunglah kalian. Kenapa? Karena dalam susu itu banyak terkandung mineral kalsium. Kalsium ini sangat penting untuk tulang kita. Sering ya disuruh minum, iya supaya biar tulangnya bagus, supaya biar cepat tumbuh tinggi. Nah, itu karena struktur kalsium itu adalah mineral yang digunakan untuk menyusun tulang. Untuk selanjutnya kita akan pelajari tulang keras atau tulang sejati. Kalau tadi dalam sel yang tulang rawan itu tersusun oleh kondrosit, yang sejati tersusun oleh osteosit. Nah, sama seperti tadi, osteosit tadi juga mengandung matriks. Beda dengan yang tulang rawan, yang di tulang sejati ini kolagennya jauh lebih berkurang dan justru kalsiumnya jauh lebih tinggi. Karena kolagennya berkurang, dia sudah tidak elastis lagi kan. Makanya dia sudah bersifat bersifat sudah keras gitu. Makanya kenapa juga disebut tulang sejati. Ditemukan di mana, Bu? Ditemukan selain dari tulang-tulang rawan. Pokoknya yang nggak bisa untuk kalian jewer-jewer, nggak lentur lagi. Nah, itu semua sudah masuk sebagai tulang sejati. Sekarang tulang sejati juga dibedakan lagi berdasarkan matriksnya. Nah, yang pertama berdasarkan matriksnya itu tersusun atas tulang sponsa dan tulang kompak. Tulang sponsa ini untuk tulang-tulang yang matriksnya berongga. Bu, matriks berongga itu seperti apa? Bentar. Nah, jadi semoga gambarnya kelihatan ya. Yang inilah yang disebut dengan sponsa. Jadi matriksnya itu berongga. Tadi dibilang matriks itu isinya itu loh, isi tulangnya itu berongga-rongga. Ini yang spons. Tergambar ya. Bu, lalu tulang yang kompak yang mana? Nah, itu ada pada satu tulang. Misalnya tadi tulang paha gitu ya. Nah, di bagian seringnya banyak ditemukan yang spons itu ada di bagian epifisis sama cakranya. Di bagian ujungnya ini. Oke. Nih, ini tulang-tulang yang sponsa. Jadi bentuknya berongga-rongga. Lalu tulang kompaknya banyak ditemukan di mana, Bu? Di ujung-ujungnya sini. Nah, ini yang meliputi ini adalah tulang yang kompak. Ini oke. Jadi kalau tulang sponsa itu ada rongganya, sementara yang kompak itu padat, tidak ada rongga-rongganya, tidak ada sponsnya. Seperti itu.